Pada suatu malam dingin dan mencekam, tampak pedagang bersama keluarganya yang baru saja menempuh perjalanan panjang mampir ke sebuah tempat untuk bermalam. Namun siapa sangka disinilah mereka menemui ajalnya. Peperangan yang sebelumnya terjadi antara kerajaan Nilfgaard versus Sintra menewaskan puluhan ribu tentara. Taisea mencari Yennefer di antara hamparan mayat yang ada di sana. Tak lama kemudian Geralt dan Ciri muncul di lokasi tersebut. Sama seperti Taisea, tujuan Geralt datang adalah mencari Yennefer. Menurut keterangan dari prajurit yang masih hidup, besar kemungkinan kalau Yennefer sudah gugur. Dan sebagai informasi, dalam peperangan ini Yennefer dianggap sebagai pahlawan. Geralt dan Cirilla melanjutkan perjalanan menyusuri hutan dan malam pun tiba. Geralt memutuskan untuk mampir ke rumah seorang kawan lama yang lokasinya tidak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Sampai di depan rumah kawan lama, tiba-tiba muncul siluman babi yang menyerang Geralt. Rupanya siluman tersebut adalah teman yang dimaksud, Nivellen, dan kini ia sudah berubah wujud akibat kutukan sihir. Geralt dan Ciri disambut hangat oleh Nivellen. Dengan ilmu sihirnya, Nivellen menyiapkan semuanya secara instan, mulai dari bak mandi hingga menyalakan penerang. Ketika Cirilla sedang membersihkan tubuhnya, ia mendengar suara aneh dan tiba-tiba ada pakaian bersih yang sudah tersiapkan dengan rapi. Ciri menyudahi mandinya, dari celah atap ada sosok yang sedari tadi rupanya memantau Ciri. Geralt dan Nivellen sudah siap di meja makan menunggu Ciri. Ketika gadis itu muncul, Nivellen lagi-lagi memamerkan atraksi sihirnya. Makanan mewah dan lezat pun tersaji cepat di atas meja. Mereka bertiga berbincang hangat, bahkan obrolan pun terus berlanjut sampai sesi makan malam selesai. Tiba-tiba Ciri mendengar sesuatu dari atap dan bertanya kepada Nivellen apakah suara tersebut berasal dari hewan kucing peliharaannya. Nivellen menjawab, "Ya, betul. Tapi kucing itu sangat pemalu, kau tidak perlu khawatir karena dia jinak, tak suka mengganggu." Situasi ini direspon curiga oleh Geralt dan langsung keluar memeriksa situasi di sekitar bangunan. Geralt menemukan sejumlah hal ganjil, mulai dari desa sekitar yang tak berpenghuni sampai jejak kaki di atas lapisan salju. Kembali ke dalam kastil, Nif suguhkan minuman madu fermentasi untuk Geralt sambil memainkan permainan lempar pisau. Peraturannya, yang gagal lempar pisau tepat sasaran harus menenggak minuman dan berkata jujur. Geralt sengaja mengalah supaya bisa membaca gerak-gerik Nivellen. Geralt tahu betul kalau teman lamanya itu sedang merahasiakan sesuatu. Akhirnya, karena Nif merasa tersudut, ia pun menyudahi permainan ini dengan alasan sudah ngantuk. Dari atap kamar Ciri muncul sosok wanita siluman yang berjalan dengan cara merayap seperti laba-laba. Wanita itu mendekati Ciri hingga membuatnya terbangun. Kemudian siluman tersebut memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama Verina, lalu mengatakan kalau ia adalah teman Nivellen. Mendengar hal tersebut, Cirilla pun merasa heran karena sebelumnya Nivellen mengatakan kalau Verina adalah kucing peliharaannya. Setelah rasa penasaran Ciri terjawab, Verina meminta untuk merahasiakan semua ini kepada Geralt. Sebagai pengingat, Geralt atau The Witcher adalah pemburu siluman, monster, iblis, dan makhluk sejenisnya. Ratusan atau bahkan ribuan siluman sudah tewas di tangan Geralt, bahkan sampai detik ini Geralt belum terkalahkan. Geralt yang masih berada di lokasi permainan lempar pisau dirundung rasa curiga. Geralt pergi memeriksa kamar Nivellen, kemudian keluar kastil dan perasaan curiga pun terjawab. Geralt melihat mayat keluarga pedagang yang telah tewas disantap Bruxa. Kemudian Geralt bergegas pergi ke kamar Ciri, lalu membangunkannya dan diminta untuk segera bersiap. Mata Geralt langsung berubah warna menjadi hitam dan menyeramkan. Geralt memeriksa kembali kamar Nivellen, cukup terkejut karena Geralt melihat darah temannya itu sedang disantap oleh Verina alias Bruxa.
Setelah terlempar keluar jendela, ternyata siluman ini belum tewas. Verina bangun dan berusaha mempengaruhi Ciri agar percaya kepadanya bahwa tidak semua Bruxa itu jahat. Geralt muncul dan langsung mencegah sebelum Ciri terpengaruh. Pertarungan pun kembali terjadi dan Verina juga mulai menampakkan wujud aslinya. Meskipun Geralt tidak bisa melayang di udara, namun skillnya dalam bertarung berhasil membuat Bruxa tak dapat berkutik. Ciri kembali mendekati Verina karena alasan kasihan. Tak lama kemudian, Verina bangkit lagi dan menyandra Ciri. Melihat situasi tersebut membuat Geralt merasa khawatir akan keselamatan Ciri dan tak disangka dari belakang muncul Nivellen yang menancapkan tombak ke tubuh Verina. Geralt yang melihat peluang emas langsung menebas kepala Verina menggunakan pedang. Kematian Verina membuat Nivellen terbebas dari kutukan sihir dan kembali menjadi manusia. Selama ini hubungan antara Verina dan Nivellen lebih dari sekedar teman. Nivellen memberikan darah, sementara Verina memberinya cinta dan kasih sayang. Sekarang Nivellen kesepian, pria malang itu memohon kepada Geralt agar mau mengakhiri rasa sepinya dengan cara mengakhiri segalanya. Permintaan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Geralt dan ia pun pergi dari sana. Geralt dan Ciri melanjutkan perjalanan. Kali ini persinggahan mereka adalah Camp Kaer Morhen. Tempat Geralt ditempa menjadi Witcher sakti yang tak terkalahkan. Masuk ke dalam, Geralt langsung menyapa guru, teman-teman, dan anggota Witcher lainnya. Saat mereka semua ingin bersulang, muncul seorang Witcher seangkatan Geralt bernama Eskel. Kedua Witcher tangguh ini berpelukan, seolah seperti sudah 1 abad tidak berjumpa. Eskel bercerita, dia baru saja membunuh Leshy, monster yang wujudnya seperti pohon. Kemudian Eskel menghampiri Ciri dan bertanya, "Siapa kau?" Princess Cirilla of Sintra. Malam harinya, markas Witcher sedang digelar pesta kecil-kecilan menyambut kedatangan Geralt dan Eskel. Para wanita penghibur dipanggil untuk memeriahkan pesta. Di tengah suasana tersebut, mungkin karena terlalu banyak minum, Eskel terlibat adu mulut dengan Geralt, bahkan nyaris baku hantam. Untungnya situasi panas tersebut segera berubah kondusif. Malam pertama di markas Witcher, Ciri tidak bisa tidur. Lalu ia pergi ke ruangan penyimpanan benda-benda bersejarah milik para Witcher. Senior sekaligus guru Geralt, Vesmir, datang dan mengajak Ciri mengobrol santai. Vesmir menceritakan sedikit tentang kisah para Witcher. Bisa dibilang Vesmir sudah seperti ayah bagi para Witcher, termasuk Geralt. Setelah dari ruangan tersebut, Vesmir pergi ke aula. Geralt datang menghampiri Vesmir. Dalam dialog mereka, Geralt menyampaikan alasannya membawa Cirilla ke sini. Saat sedang asyik berbincang, leontin kalung para Witcher bergetar seperti memberi sinyal tanda bahaya. Geralt segera pergi memeriksa tiap ruangan yang ada di markas. Sementara itu, salah seorang rekan Geralt mengamankan para wanita, termasuk Cirilla, agar tidak menjadi korban serangan musuh. Tak butuh waktu lama, Geralt berhasil menemukan penyusup di Kaer Morhen berupa monster dengan wujud seperti pohon raksasa. Ketika Geralt dan monster tersebut saling tukar serangan, baru diketahui kalau dia adalah Eskel. Ternyata saudara seperguruan Geralt tersebut sudah terkena kutukan sihir monster kayu Leshy. Geralt melakukan perlawanan, namun sial, tubuhnya dililit kencang oleh Eskel. Vesmir datang tepat waktu. Witcher senior itu membebaskan Geralt dan berhasil memaksa Eskel pergi. Tidak berselang lama, Eskel kembali dan menyerang Vesmir. Geralt yang sudah mulai emosi melihat situasi ini langsung mengubah pedang kesayangannya menggunakan kekuatan sihir. Pedang milik Geralt berubah warna jadi kuning keemasan seperti baja dari neraka. Kemudian Geralt menancapkan pedang tersebut ke jantung Eskel. Geralt pergi menemui Ciri, sementara itu suasana duka menyelimuti markas Witcher atas kematian Eskel. Geralt memberi petuah kepada Ciri agar selalu waspada, menjaga diri dimanapun berada. Kemudian Geralt mengajari Ciri ilmu bertarung supaya punya bekal dalam menghadapi musuh.
Keesokan harinya, Ciri masih tetap fokus dengan latihan. Menurut Geralt, sesi latihan hari ini sudah cukup. Ciri diminta untuk istirahat. Mendadak Ciri mendapat sebuah penglihatan, tapi enggan menceritakannya kepada Geralt. Bahkan Ciri langsung meninggalkan Geralt. Di laboratorium, Vesemir sedang mengotopsi jenazah Eskel. Mendadak Geralt muncul dan membawakan makan siang untuk gurunya tersebut. Vesemir mengutarakan keresahannya terkait kematian Eskel. Witcher senior ini seperti tak terima anak didiknya kerasukan sihir Leshy. Selain itu, Vesemir juga bertekad akan mengusut tuntas penyebab utama masalah ini. Di tempat lain ada Taisea yang sedang menulis nama Yennefer di atas kertas menggunakan mantra sihirnya. Setelah itu, guru Yennefer ini pergi ke aula markas Aretuza untuk menghadiri rapat, sekedar mengingatkan Taisea dan para penyihir senior yang ada di sini, mereka semua adalah orang-orang yang hebat. Para mentor ini sukses mencetak penyihir-penyihir muda berbakat untuk disalurkan ke kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa seperti Nilfgaard, Sintra, dan lain-lain. Rapat mendadak terhenti karena kedatangan tamu yang tidak lain adalah Yennefer. Yennefer dan Taisea lanjut ngobrol empat mata. Sebagaimana yang tampak, Yennefer belum mati. Penyihir sakti lulusan Aretuza ini sebelumnya sempat jadi tawanan perang tentara Nilfgaard, lalu kemudian ditawan oleh para elf. Taisea menyampaikan aksi Yennefer pada saat perang kemarin sukses melambungkan namanya hingga dianggap sebagai salah satu pahlawan. Kembali ke markas Witcher, Cohen dan Lambert yang melihat Ciri sedang berlatih keras tergoda untuk memberikan tantangan kepadanya. Mereka berujar, "Kalau kau ingin tangguh seperti kami, jangan berlatih dengan boneka jerami." Cirilah kesal sekaligus merasa tertantang mendengar ucapan tersebut. Kemudian Cohen dan Lambert mengajaknya ke tempat para Witcher ditempa. Bermodalkan ego tinggi, Ciri langsung mencoba arena bermain para Witcher dan hasilnya. Tak jauh dari markas, Vesemir dan Geralt mengantar mayat Eskel sekaligus memberi penghormatan terakhir. Jasad Witcher yang telah tewas tidak dikubur, melainkan dipersembahkan untuk kawanan serigala. Lagi-lagi, kesedihan yang mendalam terucap dari mulut Vesemir. Selama ini Vesemir sudah menganggap Eskel seperti anaknya sendiri. Geralt yang mendengar kesedihan tersebut langsung memberi motivasi agar Vesemir tidak terlalu larut dalam perasaan duka. Yennefer bertemu dengan teman satu angkatannya. Mereka saling melepas rindu lewat pelukan hangat dan kemudian mandi bersama untuk sekedar mengenang masa-masa pendidikan dulu. Di ruangan lain, Stregobor menceritakan sejarah tentang Valka. Menurutnya Valka yang merupakan keturunan elf adalah sosok jahat yang haus kekuasaan hingga menyumpahi semua raja. Istred masuk dan menyela kisah tersebut. Istred berkata, sebenarnya Valka adalah sosok yang baik. Sebenarnya tujuan Stregobor menceritakan ini semua karena rasa bencinya terhadap kaum elf, dan ini berbanding terbalik dengan Istred yang bersikap netral. Stregobor mau semua anak didiknya berhati-hati terhadap elf dan manusia keturunan elf termasuk Yennefer. Usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kegigihan Ciri saat ini. Setelah berkali-kali menelan kegagalan, Ciri berhasil melewati level 1 tantangan di arena latihan. Kemudian Ciri lanjut ke tantangan kedua. Sayang, keberhasilannya kali ini agak sulit diraih, tapi meskipun demikian, Ciri sama sekali tidak menyerah, sebagaimana yang terlihat dari sorot matanya. Di Aretuza, Yennefer tidak sengaja melewati ruang tahanan dan bertemu dengan Cahir. Perwira dari kerajaan Nilfgaard ini sekarang menjadi tawanan perang dan sebentar lagi akan dieksekusi mati. Setelah bertukar sapa, Yennefer pergi dari sana dan secara kebetulan ia bertemu dengan Stregobor. Pria tua ini menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap manusia keturunan elf. Lewat sentuhannya, Yennefer dibawa masuk ke alam bawah sadar dan diinterogasi. Stregobor mengungkapkan kecurigaannya terhadap Yennefer yang tiba-tiba kembali ke Aretuza. Stregobor menduga kuat, jangan-jangan Yennefer punya rencana jahat. Di tengah interogasi dan penyiksaan yang dilakukannya, tubuh Stregobor terlempar jauh akibat terkena serangan ilmu sihir Taisea. Penyihir wanita itu tidak terima anak didiknya diintimidasi oleh Stregobor.
Setelah mengurusi jenazah Eskel, Geralt dan Vesemir kembali ke markas. Lalu muncul seorang teman yang meminta Geralt untuk menyaksikan Cirilla berlatih. Di arena latihan, Cirilla terpantau sangat bersemangat melewati rintangan sambil diberi instruksi oleh Lambert. Beberapa step tantangan berhasil Ciri lewati. Geralt sampai di sana dan menyaksikan anak angkatnya latihan. Entah grogi atau memang belum cukup skill, Ciri pun gagal lagi. Balik ke Aretuza, sidang rapat kembali digelar. Kali ini topik utama mereka adalah tindakan Stregobor tadi siang. Menurut pembelaannya, Stregobor curiga terhadap Yennefer yang diduga kuat sebagai mata-mata Nilfgaard. Oleh karena itu, Stregobor nekat bertindak kasar terhadap Yennefer. Singkat cerita, rapat selesai, Taisea menyampaikan hasil rapat kepada Yennefer. Intinya, untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Yennefer bukan mata-mata, Yen harus menjadi Algojo saat upacara eksekusi Cahir dilaksanakan. Geralt mengobati luka di tubuh Ciri dan setelah itu Ciri kembali latihan. Geralt yang masih berada di kamar Ciri menemukan kain milik kerajaan Cintra dan membuatnya langsung teringat akan satu hal. Geralt sengaja menemui Ciri dan bertanya tentang visi atau firasat aneh yang selama ini menghantuinya dan cluenya adalah hutan. Geralt dan Ciri langsung pergi ke hutan. Di sini Geralt menceritakan kalau mendiang ibu Cirilla adalah sosok wanita yang memiliki kekuatan sihir. Kemungkinan besar sekarang kekuatan tersebut secara otomatis terwarisi kepada Ciri. Dari kejauhan, Geralt melihat kedatangan monster berukuran besar dan segera menyuruh Ciri untuk pergi berlindung ke tempat aman. Sungguh aneh, padahal Ciri sudah jauh dari lokasi tadi dan bersembunyi, namun monster tersebut berhasil menemukannya. Sepertinya Ciri adalah target utama makhluk ini. Semua orang, termasuk Yennefer dan Cahir, berbondong-bondong menuju ke lokasi eksekusi. Raja-raja dan para penyihir juga turut hadir. Cahir ditempatkan pada posisi eksekusi, lalu Algojo menyerahkan kapaknya kepada Yennefer. Dan apa yang terjadi? Bukannya menjalankan tugas mengeksekusi, Yennefer justru memutus rantai borgol Cahir dan merusak acara tersebut. Kesal dan seolah tak percaya, tampak pada wajah orang-orang yang hadir di sana. Yen dan Cahir pun segera pergi menggunakan kuda. Suatu hari, Ciri menemani Geralt pergi berburu di hutan. Sambil menunggu Geralt menangkap buruannya, Ciri terus menyempatkan diri untuk latihan. Insting Ciri mulai tajam, dengan kata lain bisa merasakan kehadiran sosok asing di sini. Pada saat Ciri mencari keberadaan sosok tersebut, ia pun terjatuh. Di sana muncul sosok yang tak diduga, yaitu Triss. Teman Geralt dan Yennefer itu langsung menyembuhkan luka di pipi Ciri. Tak lama setelah itu, Geralt datang dan menyapa Triss, lalu dibawa ke markas. Setibanya di sana, Triss menyapa para Witcher. Rupanya Triss dan para Witcher sudah saling kenal satu sama lain. Yen dan Cahir terdampar di sebuah kota kecil dan pemandangan tidak menyenangkan pun tampak di sana. Rombongan elf sedang digiring paksa oleh tentara kerajaan. Tak lama kemudian jatuh selebaran bergambar yang menampilkan wajah Yennefer dan Cahir. Kedua orang ini sekarang sudah resmi jadi buronan. Malam harinya, Yennefer dan Cahir yang sedang berkeliaran di kota dicegat oleh pasukan kerajaan. Mereka terlibat baku hantam, kemudian Yen dan Cahir bersembunyi di dalam gorong-gorong agar aman dari kejaran prajurit. Dua orang asing muncul menghampiri Yen dan Cahir. Awalnya, dua orang ini curiga terhadap mereka, namun secara perlahan, Yennefer berhasil meyakinkan kalau ia dan Cahir adalah orang baik. Setelah bertukar banyak kata, rencananya mereka semua akan numpang di atas kapal secara ilegal.
Di Kaer Morhen, Geralt menceritakan kepada Triss tentang Ciri. Dalam kalimatnya, Geralt yakin betul bahwa Ciri telah mewarisi ilmu sihir dari ibunya. Selain itu, Geralt juga menceritakan kepada Triss soal penglihatan dan bisikan aneh yang kerap dialami Ciri, seperti menyuruhnya masuk ke hutan. Ditambah lagi, ada monster yang tempo hari mengincar Ciri. Atas semua kejadian tersebut, Geralt berspekulasi ada penyihir yang sedang mengincar nyawa Ciri. Lebih tepatnya, Geralt curiga penyihir tersebut berasal dari Nilfgaard. Triss mengambil potongan kulit monster yang menyerang Cirilla tempo hari. Dengan mantra sihir dan alat yang ada di lab, Triss coba melacak siapa dalang dibalik semua kejadian ini. Yennefer dan rombongan masih terus berjalan menyusuri gorong-gorong. Di antara mereka ada satu pemuda tunawicara. Pemuda tersebut membagikan cerita tentang kisah masa kejayaan kerajaan Sintra menggunakan bahasa isyarat. Saat sedang asyik bercerita, muncul monster ular yang menarik pemuda tunawicara itu ke dasar parit. Temannya yang melihat kejadian tersebut bukannya membantu, malah justru melarikan diri. Yennefer yang coba menolong nyaris saja menjadi korban. Beruntung Cahir langsung bertindak cepat. What the fuck is it? I can't see it! Sebelum menaiki kapal, Yennefer dan rombongan lainnya dikumpulkan di suatu tempat. Mereka semua menunggu sosok penting yang akan memuluskan rencana mereka. Ia adalah Sandpiper alias Jaskier. Rupanya, sejak berpisah dari Geralt dan Yen di atas gunung usai menghadapi monster naga, Jaskier memakai nama samaran yaitu Sandpiper. Ketika Sandpiper melantunkan nyanyian, Yen pun tersenyum. Tampaknya ia masih ingat betul dengan suara ini. After everything we did, what more do you have? Rencananya pagi ini Triss akan mengajari Cirilla ilmu sihir. Tapi sebelum itu, Geralt dan Triss memeriksa hasil uji lab kulit monster yang mengincar Ciri tempo hari. Setelah dicek, ternyata tidak ditemukan tanda-tanda kalau monster tersebut adalah suruhan para penyihir Nilfgaard. Tapi ada yang aneh, di kulit monster tersebut ada monolit. Ciri menyentuh monolit tersebut dan membuatnya tak sadarkan diri. Belongs to us. Turn your back and there is only death. Ciri siuman dan menceritakan kejadian yang selama ini ia rahasiakan dari Geralt, yaitu pada saat dirinya dibawa oleh perwira Nilfgaard. Ciri mengeluarkan teriakan yang sangat kencang dan menyebabkan monolit raksasa jatuh dan hancur. Cerita tersebut memunculkan dugaan kalau semua kejadian aneh yang dialami Ciri adalah akibat hancurnya monolit tersebut. Geralt langsung bertindak cepat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yennefer akhirnya bertatap muka dengan Jaskier. Musisi kenamaan itu menceritakan situasi kota yang saat ini sedang kacau. Para elf dibantai dan kemungkinan besar tak lama lagi semua orang akan dihabisi oleh kerajaan besar yang tidak berperi kemanusiaan. Yennefer langsung ke inti permasalahan. Tujuannya menemui Jaskier untuk minta tolong membawanya dan Cahir ke lokasi kerajaan Sintra. Tanpa ragu, Jaskier bersedia membantu. Geralt bersiap pergi untuk memecahkan semua misteri ini dan lokasi pertamanya adalah kerajaan Sintra. Triss yang berkomitmen keras ingin membantu misi ini mengenalkan Geralt kepada Istred. Triss langsung membuka portal teleportasi dan mengirim Geralt ke tempat Istred. Vesmir punya intuisi terkait situasi misteri yang sedang terjadi. Ia berjalan masuk hutan dan menemukan bunga Finnwhid. Vesmir langsung membawa bunga tersebut kepada Triss dan menjelaskan bunga Finnwhid ini ditemukan di lokasi tempat Ciri berlatih dan menumpahkan darah. Tumpahan darah Cirilah yang membuat bunga ini bisa tumbuh. Konon kabarnya, garis darah keturunan Ciri dan ekstrak bunga Finnwhid bisa dijadikan mutagen untuk mencetak para Witcher. Perlu diingat, semua Witcher termasuk Geralt adalah manusia mutasi. Selain karena rajin berlatih, semua Witcher mendapatkan kekuatannya dari suntikan gen khusus.
Jaskier, Yennefer, Cahir, dan semua orang lainnya melancarkan aksi menyelinap ke dalam kapal. Jaskier bertugas mengalihkan perhatian petugas agar rombongan bisa masuk dengan mudah ke dalam kapal tanpa diperiksa identitas. Aksi Jaskier tidak begitu mulus dan cenderung lama. Akhirnya salah seorang pengikut yang sudah tidak sabar langsung keluar dan bantu mengalihkan perhatian petugas. Masih ingat? Pria ini sebelumnya meninggalkan rekannya di lahap monster di selokan dan ia pun menuai karmanya. Yennefer dan kawan-kawan meninggalkannya babak belur dihajar petugas. Di dalam kapal ada Dara, teman lama Ciri. Yennefer mengucapkan terima kasih sekaligus salam perpisahan kepada Jaskier. Musisi ini membalas dengan ucapan prihatin atas musibah besar yang dialami Yennefer, yaitu kehilangan ilmu sihir. Tak berselang lama, setelah keduanya berpisah, teriakan Jaskier terdengar sangat kencang. Yennefer langsung mengintip dari dek atas mencari posisi Jaskier. Adegan sedikit mundur menampilkan penyihir Lydia yang mengunjungi Rience di sel tahanan. Sebagai informasi, Rience sudah 10 tahun di penjara dan sekarang ia akan dibebaskan lalu segera ditugaskan untuk memburu Ciri. Lokasi pertama yang didatangi Rience untuk mencari informasi keberadaan Ciri adalah bar, karena Jaskier yang jadi target utamanya. Rience tahu kalau Ciri saat ini bersama Geralt dan Jaskier adalah teman Geralt. Sudah pasti musisi itu tahu di mana temannya berada saat ini, bukan? Kembali ke waktu sekarang, ketika kapal akan segera berangkat, Jaskier langsung disekap oleh Rience. Yennefer yang sangat mengkhawatirkan keadaan Jaskier memutuskan untuk tidak jadi berangkat. Bagi Yen, mencari dan menyelamatkan seorang teman jauh lebih penting dari urusannya sendiri. Kembali ke pertemuan Geralt dan Istredd, Witcher legendaris itu mengenalkan dirinya dan menyebut nama Triss. Istredd yang tadi dalam mode waspada langsung menutup perisainya. Geralt menyampaikan tujuannya, yakni meminta bantuan kepada Istredd selaku pakar monolit. Batu besar yang dulu runtuh akibat teriakan Ciri ternyata menyebabkan semua monster mengerikan bangkit dari kubur. Oleh sebab itu, makhluk-makhluk mengerikan tersebut sekarang memburu Ciri. Geralt minta Istredd untuk membantunya memperbaiki masalah ini langsung dari lokasi monolit tersebut runtuh. Perjalanan pun dilakukan. Saat ini rute menuju ke lokasi monolit dijaga ketat oleh pasukan Nilfgaard dan Geralt Istredd sempat dihalau petugas. Meski demikian, hal semacam ini sangat mudah diatasi. Selang beberapa jam kemudian, Geralt dan Istredd tiba di lokasi monolit. Istredd tampak tak percaya mengetahui kekuatan Ciri yang membuat lubang besar di area monolit. Triss yang sedang melihat Ciri latihan dihampiri oleh Vesmir. Dalam percakapan ini, Vesmir sangat berharap bantuan Triss untuk mengembangkan mutagen Witcher menggunakan darah milik Ciri. Salah satu alasan yang mendasari permintaan Vesmir adalah kematian Eskel. Triss awalnya menolak, lalu kemudian bersikap bijaksana dalam menuruti kemauan Witcher senior tersebut. Tapi ada satu syarat, pengembangan ini tidak boleh ada unsur pemaksaan. Artinya, Ciri harus secara sukarela mau darahnya diambil dan dijadikan mutagen. Yennefer mulai bingung, tidak tahu harus kemana lagi mencari Jaskier. Tiba-tiba Yen melihat seorang wanita penghibur dan minta bantuan kepadanya untuk mencari Jaskier. Setelah upah diberikan, tak lama kemudian wanita tersebut kembali dengan tangan kosong. Wanita tersebut mengaku tidak menemukan orang bernama Jaskier. Walau demikian, wanita tersebut memberi sebuah petunjuk kepada Yen. Jika kau mencari orang hilang, pergilah ke tempat pertama kali kalian bertemu. Dan benar saja, Yennefer berhasil menemui Jaskier. Pemuda malang itu disiksa secara sadis oleh Rience. Jaskier diminta untuk memberitahu di mana lokasi Geralt sekarang. Yennefer yang melihat temannya disiksa langsung bertindak. Yen pura-pura mabuk dan mengaku sebagai kekasih Jaskier. Meski ilmu sihirnya sudah tidak ada, bukan berarti Yennefer kehilangan kecerdasan dalam menaklukkan lawan. Leaving me at home to rot? If you knew what's good for you. No, please don't hurt us! Please, she's done nothing!
Setelah menyelesaikan latihan, Ciri didatangi oleh Vesemir. Sebelum meminta Ciri berkontribusi dalam eksperimen ini, Vesemir menjelaskan terlebih dahulu mengapa Witcher sangat dibutuhkan oleh benua ini. Selama 300 tahun, kerajaan memanfaatkan monster sebagai pasukan mereka dan monster-monster tersebut sudah menewaskan banyak nyawa manusia. Witcher diciptakan untuk membasmi para monster, artinya para Witcher sangat dibutuhkan untuk menjaga populasi manusia di benua ini. Mendengar cerita tersebut, Ciri dengan mantap memberikan darahnya untuk diolah menjadi mutagen Witcher, tapi ada syaratnya, yaitu percobaan pertama harus disuntikkan ke tubuhnya. Permintaan tersebut spontan ditolak oleh Vesemir, alasannya jelas, hal ini sangat beresiko tinggi, bisa menyebabkan kematian. Mengetahui hal tersebut, Ciri sama sekali tidak takut dan malah meyakinkan Vesemir agar mau melakukannya. Baru saja berhasil kabur dan bersembunyi, keberadaan Yennefer dan Jaskier ditemukan oleh sekelompok bandit. Mereka lagi-lagi harus berlari menghindari kejaran. Wanita penghibur yang sebelumnya menolong Yennefer tega menjebaknya. Semua itu dilakukan oleh si wanita karena tergiur imbalan besar bila berhasil menangkap Yen. Di lab, darah Ciri diambil lalu dicampur dengan ekstrak bunga Fiendweed. Triss membaca mantra menggunakan bahasa tetua dan mutagen pun berhasil diciptakan. Ciri kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap, lalu Vesemir menceritakan kepada Triss kalau gadis itu ingin menjadi kelinci percobaan pertama mutagen. Triss menganggap hal ini gila, kemudian langsung mendatangi Ciri. Triss menyadarkan Ciri agar membatalkan rencana tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya Ciri pikirkan dan rasakan, Triss ajak gadis itu menjelajah ke alam bawah sadar. Di sana tampak para pasukan Sintra dan kedua orang tuanya. Setelah melihat kehidupan masa lalu, Ciri berjumpa dengan ibu kandungnya. Mata sang ibu berubah dan kemudian menyampaikan pesan, kelak suatu hari nanti kau akan jadi penghancur, Princess of Chaos. Triss yang dicekik oleh ibunda Ciri terbangun dan merasa sangat ketakutan. Adegan berpindah sejenak ke Geralt dan Istredd yang sekarang sudah berada di dalam lubang reruntuhan monolit. Di sela-sela misi mereka, Istredd mengatakan alasan mau menemani Geralt ke Sintra, semua itu karena ia berharap bisa bertemu dengan Yennefer. Istredd juga mengatakan kalau dirinya mencintai Yennefer. Geralt sedikit cemburu mendengar kalimat tersebut. Selain itu, Geralt juga terkejut, ternyata Yennefer masih hidup. Mendadak pecahan monolit berterbangan dan bergerak ke satu titik, sehingga terciptalah sesosok monster besar. Teriakan Ciri sebelumnya ketika berada di dimensi lain terdengar jelas oleh Geralt dan Istredd. Dapat dipastikan ini semua pertanda buruk. Di markas, Ciri mendesak Vesemir untuk segera menyuntikkan mutagen ke tubuhnya dan tiba-tiba Geralt muncul di sana. Geralt minta kepada Vesemir untuk membatalkan rencana ini. Geralt juga menjelaskan kepada Ciri agar jangan bertindak ceroboh. Menjadi seorang Witcher bukanlah suatu hal yang baik untuk Ciri. Syukurnya, gadis itu mau mengerti dan mematuhi ucapan Geralt. Cahir yang saat ini berada di dalam kapal menuju Sintra mengalami mimpi buruk tentang kisah di masa lalu. Cahir kembali teringat kenangannya bersama Ciri ketika monolit besar jatuh dan hancur akibat suara teriakan. Tak lama kemudian, kapal berlabuh di Sintra. Cahir menyerobot antrian dan menyebutkan identitasnya sebagai perwira tinggi kerajaan Nilfgaard kepada penjaga yang bertugas. Dari belakang muncul Fringilla menyapa Cahir. Penyihir kerajaan Nilfgaard itu sekarang dipercaya sebagai pemimpin di sana. Jaskier berhasil menemukan tempat Yennefer disandera, tapi sangat disayangkan ketika Jaskier sedang mengintip dari jendela, aksinya dipergoki petugas dan ia pun ditangkap. Sementara itu, Yennefer berhasil mengaktifkan kembali kekuatan sihirnya dan dalam sekejap langsung pindah dimensi. Yen bertemu dengan seorang wanita tua yang mengaku sebagai juru kunci untuk mengaktifkan kembali ilmu sihir Yennefer. Anehnya, wajah wanita tersebut tiba-tiba berubah menyerupai Ciri. A shattered black door just outside Sintra. Geralt dan Ciri pergi meninggalkan markas. Di tengah perjalanan, Geralt mampir ke sebuah sungai untuk menangkap monster yang kemarin ia lihat bersama Istredd. Dalam pertarungannya, pria yang dijuluki sebagai serigala dari Rivia ini mengalami kesulitan karena monster tersebut memiliki sayap. Parahnya lagi, kuda kesayangan Geralt ikut menjadi korban.
Di markas, Vesemir dan Triss sedang bicara empat mata terkait polemik permasalahan yang sedang terjadi. Tiba-tiba Ryans muncul dan melakukan penyerangan. Percobaan kedua dilakukan Geralt untuk menghabisi nyawa monster bersayap ini. Sebelum bertarung, Geralt minum eliksir dan tampangnya pun berubah jadi menyeramkan. Aksi kali ini terbilang nekat karena Ciri dijadikan sebagai umpan dan hasilnya Geralt dan Ciri melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka saat ini adalah Kuil Suci, tempat yang paling damai, tidak ada perang, tidak ada politik. Disinilah tempat para Witcher belajar ilmu isyarat dan firasat. Pemimpin kuil, Nenek, datang menyapa Geralt dan Ciri. Setelah Geralt mengenalkan Ciri kepada Nenek, gadis itu dibawa ke ruang kerjanya, diajak bicara empat mata soal program latihan yang akan dijalani di kuil ini. Tak lama kemudian, masuk Jar, salah seorang murid teladan di kuil ini. Nenek mengenalkan Jar kepada Ciri. Jar mengajak Ciri berkeliling melihat sejumlah benda-benda sihir. Tanpa sepengetahuan mereka, Yennefer muncul di sana. Tujuan Yennefer ingin membawa Ciri sebagaimana petunjuk dari wanita tua yang kemarin menemuinya. Karena belum dapat timing yang pas, Yennefer iseng masuk ke dalam ruangan dan secara kebetulan ia pun bertemu Geralt. Pertemuan ini cukup haru dan keduanya pun saling melepas rindu. Ciri tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut dan Geralt langsung mengenalkan Yen kepadanya. Dari sorot mata terlihat jelas Yen khawatir bakalan sulit membawa Ciri keluar dari sini karena dijaga ketat oleh Geralt. Saat malam tiba, Geralt, Ciri, dan Yennefer berbincang santai. Tak lama kemudian, Ciri pamit karena mau tidur duluan, meskipun sebenarnya tidak. Gadis manis itu pergi ke ruang ibadah kuil dan bertemu Nenek. Geralt dan Yennefer melanjutkan obrolan sambil mengitari interior kuil. Yen menceritakan tentang Jaskier, musisi sekaligus teman Geralt itu sempat ditangkap oleh Ryans dan sekarang kembali tertangkap oleh petugas. Geralt paham betul tujuan utama Ryans adalah Ciri. Kemudian Yennefer penasaran dan melempar pertanyaan kepada Geralt, mengapa banyak pihak yang mengincar Ciri. Mendengar pertanyaan tersebut, Geralt enggan menjawab dan malah justru mengutarakan kecurigaan. Dari tadi jantungmu berdetak cepat. Sebenarnya apa tujuanmu ke sini? Tanya Geralt. Yennefer dengan mantap mengontrol ekspresinya dan memberi alasan palsu. Aku kesini karena ingin menyembuhkan luka lama, jawabnya. Setelah obrolan selesai, Geralt pergi memeriksa sekaligus memastikan Ciri dalam keadaan aman. Penjagaan Geralt terhadap Ciri benar-benar super ketat. Balik ke ruang ibadah, Ciri menemukan kitab kuno ramalan Itlin yang menyebut masa pedang dan kapak sudah dekat. Mungkin bisa diartikan kekacauan akan segera tiba. Ketika masih asyik membaca, Ciri melihat jejak darah dan sungguh tak disangka saat jejak tersebut diikuti, teman baru Ciri, Jar, terkapar sekarat. Ryans muncul di sana bersama pasukannya. Mereka hendak menangkap Ciri. Realisasi rencana Ryans tentu saja tidak akan semudah itu karena serigala dari Rivia ada di sana. Ciri! Nice scar, shithead. Yennefer membawa Ciri ke dalam sebuah ruangan. Bola kristal yang ada di kuil Nenek bereaksi. Yennefer menuntun Ciri untuk membacakan mantra supaya bisa berteleportasi agar tidak ditangkap oleh Ryans. Sementara anak buahnya mengalihkan Geralt. Ryans berusaha menerobos pintu besi untuk menangkap Ciri. Geralt yang mengetahui aksi Ryans tersebut dengan cepat membantai satu persatu anak buah penyihir jahat ini. Setelah semuanya beres, Ryans yang gagal menangkap Ciri langsung menghilang dari sana. Sementara Geralt harus pasrah karena Ciri dibawa oleh Yennefer. Parahnya lagi, Yennefer mengabaikan permintaan Geralt yang menyuruhnya berhenti. Ciri! Stop.
Yennefer dan Ciri terdampar di sebuah lokasi yang mereka sendiri tidak tahu di mana. Sementara itu, Triss pamit dari Kaer Morhen dan pergi menemui Taisea. Penyihir sekaligus teman baik Yen itu menyampaikan kepada gurunya tentang Ciri dan berkata, jangan sampai gadis itu jatuh ke tangan yang salah. She will destroy it. Kuil suci Nenek telah ternodai akibat ulah Rience. Pendeta senior itu mengobati lengan Geralt yang luka akibat bertarung. Nenek berkata kepada Geralt akan sangat sulit mencegah hal buruk terjadi jika memang Ciri punya kekuatan sihir seperti yang diduga selama ini. Selain itu, melindungi Ciri juga bukan hal yang mudah, mengingat banyak pihak yang memburunya. Mendengar hal tersebut, Geralt sama sekali tidak gentar dan malah justru mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Yennefer karena dianggap sudah berkhianat. Suatu hal yang pasti dan apapun yang terjadi, Geralt akan tetap mencari Ciri dimanapun ia berada. Satu persatu misteri mulai terpecahkan. Selama ini Ciri mendapat penglihatan dan bisikan goib, dan salah satu instruksinya menyuruh untuk pergi ke wilayah kerajaan Sintra. Geralt pernah berpesan kepada Ciri jangan pergi ke Sintra, tapi kondisinya saat ini Yennefer juga dapat bisikan goib dan memaksa Ciri untuk ke Sintra. Keputusan pun diambil, Ciri berangkat ke Sintra bersama Yennefer. Kisah beralih ke musisi populer, sang penghibur sejati Jaskier. Saat ini Jaskier dikurung dalam tahanan karena ketahuan mengintip. Rasa sepi mulai mengganggu jalan pikirannya. Tikus dalam sel dijadikan teman dan lantunan lagu tak henti dinyanyikan. Sampai-sampai petugas yang berjaga merasa kesal. Ketika petugas akan menghukum Jaskier, tiba-tiba Geralt datang membebaskannya. Akhirnya setelah sekian lama, kedua pria ini kembali bertemu. Geralt minta bantuan kepada Jaskier untuk menemaninya mencari Ciri. Mutagen yang diproduksi oleh Vesmir dan Triss saat ini ada di tangan Rience. Penyihir pria ini melakukan uji coba mutagen kepada Lydia. Jika dilihat dari hasilnya, beruntung dulu Geralt mencegah Vesmir menyuntikkan cairan ini ke tubuh Ciri. Geralt dan Jaskier singgah sebentar di sungai untuk membersihkan pakaian. Dari hasil percakapan, dapat dipastikan kalau Yennefer dirasuki oleh iblis jahat bernama Volodymyr. Sedikit kisah tentang Volodymyr, iblis ini dikurung dalam pondok di hutan oleh Witcher generasi pertama. Bisikan Volodymyr merasuki manusia yang memiliki rasa benci dan dendam. Jadi sudah jelas, bisikan dan penglihatan gaib yang selama ini menghantui Cirilla dan Yennefer adalah ulah Volodymyr. Obrolan Geralt dan Jaskier terhenti karena ada kapak melayang ke arah mereka. Ternyata kapak tersebut milik manusia bertubuh kecil yang tidak lain adalah teman lama Geralt, Yarpen. Geralt dan Jaskier diajak ke markas Yarpen. Mereka diberikan kuda beserta pasukan sebagai bekal pergi ke Sintra. Ciri dan Yennefer berhenti sebentar di lokasi jembatan putus di tepi sungai. Yennefer mengajari ilmu sihir dasar kepada Ciri, dan sepertinya Tuan Putri Kerajaan Sintra ini cukup berbakat. Dalam sekali percobaan, mantra sihir langsung aktif, walaupun tidak sempurna 100%. Geralt, Jaskier, dan para pasukan manusia bertubuh kecil sedang dalam perjalanan ke Sintra, sedangkan Yennefer dan Ciri sudah lebih awal tiba di sana. Dalam perjalanan ini, sebenarnya tujuan Yennefer membawa Ciri bukan ke kerajaan Sintra, melainkan ke area reruntuhan monolit. Bisikan gaib terus bergumam dalam pikiran Yennefer, hingga akhirnya ia pun sadar kalau tindakannya ini salah total. Yen mencegah Ciri agar tidak jadi ke sana dan mengakui kalau dirinya salah telah mengelabui. Tiba-tiba tanah terbelah jadi dua, pasukan Nilfgaard menghampiri mereka, dan Ciri hampir saja berhasil dibawa. Tiba-tiba Geralt memerintahkan Yarpen dan Jaskier untuk membawa Ciri ke Kaer Morhen, sementara Geralt sendiri akan menyelesaikan urusannya dengan Yennefer. Pada saat Yennefer menceritakan kisah Volodymyr kepada Geralt, mereka dibawa ke penglihatan sebuah rumah yang ada di hutan. Volodymyr bebas dari kurungannya, lalu terbang dan masuk ke tubuh Ciri.
Mosek membuka pintu kamar hingga membangunkan Ciri. Putri Sintra itu diminta bersiap untuk menghadiri acara pesta dansa yang digelar malam nanti. Ciri sungguh tak menyangka ternyata semua petualangan yang telah ia lalui selama ini hanyalah mimpi. Sementara itu, Geralt dan Yennefer memacu kuda mereka dengan kecepatan penuh agar cepat sampai markas. Setibanya di sana, Yennefer menjelaskan kepada Geralt bahwa dirinya dipengaruhi oleh Volodymyr. Sekali lagi, Volodymyr akan merasuki siapa saja yang punya rasa benci dan dendam di dalam hatinya. Ternyata Ciri juga ada di markas. Putri Sintra itu masuk ke ruang senjata lalu mengambil sebilah pisau, kemudian masuk ke kamar anggota Witcher dan menikam mereka. Setelah itu, Ciri langsung ke kamar Vesmir. Nyawa pria tua itu nyaris melayang. Dan lagi-lagi Geralt muncul tepat waktu. Ciri berkata tadi ia melihat wanita tua berjubah hitam di depan markas dan membunuh anggota Witcher. Yen membalas, pasti itu adalah Volodymyr. Geralt tidak langsung percaya dengan ucapan tersebut. Geralt menatap tajam mata Ciri dan ternyata... Vesmir marah besar karena anggotanya tewas di tangan gadis bocah dari Sintra. Vesmir langsung menenggak eliksir, ramuan milik para Witcher yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan fisik dan menyatakan perang. Sikap bijaksana ditunjukkan oleh Geralt. Ia menenangkan Vesmir dan berkata, Ciri telah dirasuki oleh Volodymyr. Tak adil rasanya kalau kau membunuhnya. Volodymyr benar-benar telah berhasil mengadu domba sejumlah pihak dan ini merupakan salah satu keahliannya. Jaskier dipanggil oleh Yen. Pemusik itu dititipkan sebuah benda untuk diberikan kepada Geralt. Kemudian Yennefer lanjut membuat ramuan untuk mengalahkan Volodymyr. Di tempat lain, terlihat Ciri sedang asik menikmati pesta dansa bersama keluarganya di kerajaan Sintra. Semua anggota Witcher yang tersisa siap tempur. Geralt mencari di mana Ciri berada. Ternyata gadis itu berdiri tepat di hadapan pohon prasasti. Geralt yang didampingi oleh anggota Witcher lainnya minta kepada Volodymyr agar mau melepaskan Ciri. Situasi menegangkan tersebut mendadak berubah jadi konyol akibat kehadiran Jaskier. And you can have me. That is enticing. Geralt? Yennefer told me to... You're busy. You're busy. Negosiasi tidak berjalan mulus. Ciri mengeluarkan ilmu auman andalannya hingga membelah pohon prasasti milik para Witcher. Setelah terbelah, ternyata di dalam sana ada monolit. Ciri kembali berteriak dan memecahkan monolit tersebut. Vesmir sudah tidak tahan melihat anggotanya dibantai satu persatu. Patut diakui, monster kali ini bukan monster biasa. Kekuatannya sangat dahsyat. Vesmir berjalan ke arah Ciri dan menancapkan pisau. Kemudian Geralt datang dan melarang Vesmir bertindak emosi karena hal tersebut sama saja seperti menghilangkan nyawa Ciri. Situasi semakin buntu sebab Volodymyr tidak bisa keluar dari tubuh Ciri jika tidak ada inang atau tubuh manusia lain. Sadar pernah berbuat salah, Yen mengorbankan diri untuk dijadikan wadah Volodymyr. Yen menggoreskan tangannya dan iblis ini pun langsung masuk ke dalam tubuhnya. Arwah Ciri yang asli yang sedang menikmati pesta dipanggil kembali ke dunia nyata. Kehangatan bertemu kembali dengan keluarganya di kerajaan Sintra hanyalah ilusi belaka. Ciri pamit dan kembali ke tubuh aslinya. I know you're afraid. It isn't real. Setelah kembali, Ciri membuka gerbang teleportasi. Geralt, Yennefer, dan Ciri masuk ke dunia lain yang tampak begitu menyeramkan. Disinilah tempat Volodymyr berasal dan iblis wanita ini dipulangkan ke rumahnya. Tiba-tiba dari kejauhan muncul kesatria berkuda yang hendak menangkap Ciri. Mereka menyebut Ciri sebagai Princess of Chaos. Untungnya Geralt, Yen, dan Ciri cepat kembali. Semua orang kini merasa lega karena berhasil mengatasi masalah rumit yang baru saja menimpa mereka. Vesmir tampak sedih
sedih karena kehilangan banyak anggotanya. Kemudian Geralt izin pamit dari Kaer Morhen. Ia harus melanjutkan pengembaraannya bersama Ciri dan kemungkinan besar Yennefer akan terus ikut bersama mereka. Pada adegan lain diperlihatkan Taisea sedang rapat bersama para raja. Mereka menamai kelompok ini sebagai fraksi. Rencana besar mereka yaitu menangkap Ciri dan menikahkannya dengan raja. Siapapun yang menghalangi rencana ini akan dibantai habis. Perlu diketahui, sejumlah pihak percaya bahwa Ciri adalah anak ajaib yang bisa memberi takdir baik. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah raja yang akan dinikahkan dengan Cirilla? Tidak hanya fraksi yang mengincar Ciri, karena Rience dan Lydia juga sedang mengatur siasat untuk menangkap putri Cintra tersebut. Ya, mereka masih tetap akan memburu Ciri. Selain fraksi dan Rience, pasukan elf yang selama ini bekerja sama dengan kerajaan Nilfgaard juga sangat berminat mendapatkan Ciri setelah mereka menerima informasi dari Istred. Bagi para elf, Ciri adalah putri yang ada di dalam ramalan Ithlin. Cirilla dianggap sebagai juru selamat bangsa elf. Geralt dan Yennefer sedang mendengarkan keluhan Ciri yang merasa lelah atas semua masalah ini. Geralt menguatkan gadis itu dan mengatakan kalau teriakan Ciri sangat berbahaya, bisa membuka portal dunia lain tempat para monster dan iblis bersemayam. Selain itu, Geralt juga menyampaikan keresahan bagaimana caranya agar ia dapat membuat kerajaan Nilfgaard sadar bahwa Ciri adalah sosok yang sangat berarti bagi mereka semua. Di Kastil Cintra yang saat ini dikuasai Nilfgaard sedang menyambut kedatangan sosok agung. Orang tersebut akan mengambil alih tahta kekuasaan yang sebelumnya dikomandoi oleh Fringilla. Pemimpin baru tersebut adalah Emhyr, yang tidak lain adalah ayah Ciri. Semua kekacauan yang terjadi sepanjang kisah ini diduga kuat adalah ulah Emhyr. Baru saja menduduki tahta, Emhyr langsung mengusir Cahir dan Fringilla dari istana. Kemudian, Emhyr meminta kepada semua pasukan untuk mencari keberadaan Cirilla. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Take them away. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas, bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!